Oke, baik. Saya akan coba cari. Terakhir teman-teman kan masih ukuran pemusatan ya, belum ukuran penyebaran kan ya. Ya, benar kan ya? Masih ukuran penyebaran belum kan ya? Ya, benar kan teman-teman? Teman-teman masih di ukuran pemusatan, belum ukuran penyebaran. Baik, tolong di komen ya. Komen-komen apakah sudah jelas suaranya dan juga apakah sudah jelas eh, PPT-nya sudah tampak. Silakan dibantu komen-komen. Seperti biasa teman-teman, aktiflah di komen-komen ya, aktiflah di chat-chat. Karena inilah sebagai dasar saya untuk memberikan poin kepada teman-teman ya. Which is poin itu oke. Which is point itu teman-teman nanti akan menambah nilai akhir kalian. Jadi nanti di Adlink akan saya share nih perolehan poin ya. Nanti di nilai akhir poin itulah yang nanti akan menambah nilai akhir teman-teman semuanya. Nah, ini sudah hadir 3 kelas tapi masih sedikit, belum seperti yang saya harapkan. Seharusnya teman-teman banyak nih ya karena 3 kelas ya. Oke. Nah, cuman sepertinya nih pertemuan terakhir kalian barengan karena di pertemuan ke-6 atau setidaknya pertemuan ya ke-6 mungkin ya. Atau mungkin setelah UTS ya, saya nanti cek lagi ya. Itu nanti akan berbeda materinya antara yang SI dengan yang MJ gitu ya. Jadi ini masih sama, jadi saya samakan teman-teman. Nah, eh, sedikit note aja ya kan kenapa MJ sama SI itu disamain karena kebetulan topiknya masih sama teman-teman. Tapi ketika nanti di di semester di setelah UTS kalau teman-teman dari MJ itu kan dia kan ada statik 1, statik 2 kan otomatis dia akan lebih detail gitu materinya kan gitu ya. Kalau di SI kan cuma 1 kali statistik, jadi dia itu akan seperti dikompres gitu ya. Makanya nggak sama gitu. Jadi, tapi kalau di sebelum UTS, pengantarnya masih sama, teman-teman ya. Nah, saya mau tanya dulu nih ke kalian. Tolong kalian respon nih, chat. Materi ini sudah saya ajarkan belum? Coba. Takutnya nanti saya udah ngajarin, ternyata udah. Saya udah ngajarin, terus saya ulang lagi. Silakan, catat dulu. Nih, nanti kamu belajar, kuartil persentil udah kali ya? Ini udah nih ya. Ah, yang ini. Ah, kuartil persentil, feeling saya udah ya, perasaan ya. Ini Sudah, kali Bu. ya. Udah kan? Tapi ini belum ya? Pengukuran penyebaran belum ya? Belum, Belum Bu. ya? Nah, Belum simpangan Bu baku. kalau yang kurang Bu. Belum ya? Oke, good. Thank you. Saya akan mulai ya. Kita masuk ke simpangan baku. Nih, saya share dulu. Tunggu, tunggu. Mana sih ini? Wait, mana sih ininya? Ah, aku nggak bisa slideshow ya. Tunggu, tunggu. Tuh, aku nggak bisa slideshow, teman-teman. Kenapa nih aku nggak bisa slideshow? Wah, aku ngehang, teman-teman. Hah? F5? F5. Sempat dibantu. F5 tuh bright, Pak. Ini nggak bisa nih. Aku nggak bisa gerak-gerak nih. Udah bisa. Aku mau slideshow. Nggak bisa. Maaf ya. Bentar ya. Teknis. Hmm. Oh, langsung. Thank you, Pak. Oke. Oke, lanjut. Ntar. Jadinya manual nih saya ya. Ini, teman-teman. Kita mulai dari sini nih. Nah, kita masuk ke ukuran penyebaran data. Oke. Nah, apa sih sebenarnya esensi dari ukuran penyebaran data, teman-teman? Di contohnya kayak gini. Kemarin ketika kita belajar mengenai ukuran pemusatan, teman-teman belajar tuh posisi di mana data itu memusat. Jadi, teman-teman belajar yang namanya rata-rata, min, dan modus kan. Jadi, itu kan ukuran data memusat. Jadi, di mana kecenderungan data itu memusat, teman-teman. Misalnya teman-teman ingin tahu nilai matematika gitu atau statistik, kira-kira memusatnya di mana? Di rata-ratanya. Berarti kita jumlahin bagi dengan banyaknya
data kan gitu. Atau teman-teman bisa lihat dari medianya, oh nilai tengahnya gitu. Memusati nilai tengahnya. Atau teman-teman lihat bagaimana sih apa data yang paling sering muncul gitu. Nah, itu bisa jadi namanya adalah ukuran pemusatan. Gitu. Namun teman-teman, yang bagus, data yang bagus, dikatakan data yang normal, adalah data di mana tiga ukuran pemusatan tersebut, min, median, modus itu berada di kisaran yang sama, gitu. Nggak mesti sama, tapi nggak jauh-jauh, teman-teman. Gitu. Tapi ketika itu jauh, misal nih, rata-ratanya 7, mediannya itu 6,5, modusnya itu ternyata 2, gitu kan. Itu kan sangat jauh ya, teman-teman. Itu berarti data tersebut bisa dibilang dia tidak akan berdistribusi normal, kan begitu. Nah, selain teman-teman tahu yang namanya ukuran pemusatan, teman-teman akan belajar dengan ukuran penyebaran, teman-teman. Misal, teman-teman ya, kalau teman-teman bicara mengenai rata-rata pengeluaran mahasiswa, itu dikatakan rata-ratanya 1 juta, kan gitu, rata-ratanya 1 juta. Tapi kita pengen tahu nih, kira-kira eh, rata-rata 1 juta itu bisa dapat dari berapa? 1 juta itu bisa didapat dari 1 juta ditambah 2 juta ditambah, wait. 1 juta ditambah 2 juta ditambah 3 juta. Ya kan? 1 juta ditambah, sorry. Rata-rata 1 juta ya. Mungkin 500 ditambah 1 juta ditambah 1,5 juta. Ya nggak? Rata-ratanya 1 juta kan? 500 tambah 1 juta tambah 1,5 juta. Bener kan? Rata-ratanya 1 juta ya? Ya, Iya, Bu. bener kan? Oke. Terus teman-teman juga bisa dapat 100.000 tambah 1 juta ditambah 900.000. Bener ya? Kali 3 ya? Tunggu. Enggak, 500 tambah 1 juta tambah 1,5 juta. Ya bener. 100.000 ditambah 1 juta ditambah, nih aku mikir nih. Tambah 1,9 juta. Bener nggak? Kalau di rata-rata 1 juta juga. Bener nggak? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 100.000, 1 juta sama 1,9 juta. Rata-ratanya 1 juta juga. Bener nggak? Benar, Bu. Nah, Betul. benar. Begitu kan? Bisa jadi 50.000, ya toh? 1 juta sama 1,950 juta. Rata-rata 1 juta juga. Bener nggak? Ya, Bu. Benar. Namun teman-teman, apa esensi dari data tersebut? Teman-teman tahu nggak? Kalau ketika kita bicara datanya 500.000, 1 juta sama 1,5 juta, artinya penyebarannya lebih kecil. Ya enggak? Artinya mungkin ya berarti ada yang ada yang pengeluarannya 500.000, ada yang pengeluarannya 600.000, ada yang pengeluaran 1 juta, ada yang pengeluarannya 1,2 juta, 1,5 juta. That's it. Nggak ada yang kecil-kecil, nggak ada yang lebih dari selang itu kan. Gitu kan. Itu bisa dibilang mungkin penyebarannya nggak banyak. Nggak terjadi kesenjangan, ya toh. Kayak gitu. Tapi kalau kita bicara data ketiga nih teman-teman, yang tadi ya ekstrim yang ada 50.000, ya toh, 50.000, terus apa tadi? 1 juta sama 1,950 juta, ya toh. 50 sama 1,950 juta itu sangat senjang, ya kan? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya penyebaran dari data tersebut sangat besar, teman-teman. Iya kan? Sangat besar. Nah, efeknya apa teman-teman kalau bicara mengenai penyebaran data sangat besar? Ya, mungkin kalau bicara mengenai mahasiswa akuntansi gitu ya, mahasiswa rata-rata pengeluaran akuntansi, Bu Silvana, mahasiswanya Bu Silvana, mungkin efeknya nggak begitu kelihatan, karena Bu Silvana kan hanya dosen gitu kan. Tapi kalau efeknya itu adalah Presiden Prabowo gitu kan, Gubernur Jawa Barat KDM, Gubernur Jawa Barat, DKI Jakarta dan orang-orang penting, pejabat-pejabat yang lain, itu bagi dia adalah suatu masalah, benar nggak? Ya kan? Ketika kita tahu bahwasanya hanya melihat nilai rata-rata, oh ternyata pendapatan pendapatan per bulan masyarakat Indonesia itu mungkin rata-rata 1,5 juta apa 2 juta, 1 juta lah, let's say seperti itu, let's say gitu kan. Ya kan tuh di bawah UMR. Kita katakan seperti itu dengan 300 juta penduduk ya, lebih dari 300 juta penduduk. Katakanlah 1 juta gitu kan. Namun ternyata ada yang nilainya tadi 50.000 pendapatannya 1 bulan. Ada yang lebih tinggi lagi gitu, seperti itu. Atau ada yang ekstrim.
Kan kalau sebagian sampai 300 juta jumlah penduduk, bisa jadi kan ada yang dapatnya 10 juta, 50 juta, 100 juta, itu kan mungkin ya. Kalau dijumlahin rata-rata bisa sejuta loh, gitu. Ada yang nol, kan gitu. Seperti itu. Ini masalah teman-teman kalau untuk orang-orang seperti pengambil keputusan, teman-teman. Kalau dia itu terlalu terlalu menyebar, terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ukuran penyebarannya seperti itu. Nah, inilah yang kita akan bahas hari ini, teman-teman. Kalau kita bicara mengenai data, berarti nanti kita bicara mengenai data tunggal, yaitu data yang cacahan, yang bisa dihitung satu-satu, dan juga data yang kelompok. Jadi bentuknya adalah distribusi frekuensi. Nah, hari ini kita akan belajar, bismillah, sama nanti kita akan lanjutkan mengenai angka indeks. Ya, teman-teman, kemarin sudah ada video yang Silvana sebagai teaser. Ya, nanti ke depannya teman-teman akan dihimbau untuk datang di Vicon, teman-teman. Ya, sebagaimana yang sudah Bu Silvana sampaikan, Vicon itu tujuannya adalah kita untuk menyamakan apa energi, kita transfer energi, kalian belajar di situ ya, walaupun memang ada rekaman bisa belajar juga, tapi diharapkan datang ke Vicon sehingga mungkin video-video yang akan di share awal-awal tuh sebagai teaser tadinya nantinya gitu kan. Eh, nanti belajarnya kita akan di Vicon dan juga ada rekaman dari Vicon ini diselesaikan di share kan nanti. Nah, sekarang kita bicara mengenai ini nih contohnya nih ya, contohnya nilai ujian teman-teman. Ada tiga mahasiswa teman-teman, ada tiga mahasiswa Amir, Siti dan Tono ya. Mm-mm. Sama-sama memiliki rata-rata 60 teman-teman. Sama-sama memiliki rata-rata 60. Nah, sekarang saya mau tanya gitu. Rata-rata siapa yang memiliki ukuran penyebaran yang paling besar? Monggo, siapa? Siapa yang memiliki ukuran penyebaran yang paling besar? Ayo, Tono. suaranya mana? Nggak kedengeran? Siapa yang Tono. memiliki ukuran paling besar? Halo, halo. Lihat Tono, nih, Bu. si Amir 60, 60, 60. Tono, Siti begini, 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 ya kan? Tono ada yang 5, ada 10, ada 100. Siapa? Siapa yang jawab? Ya, Tono, Bu. Deki. Tono, Bu. Tono. Siapa? Ya, boleh, boleh semuanya dong jawab. Tono, Bu. Tono, ya, boleh, boleh diomongin, boleh ditulis. Kalau ditulis, aku punya rekaman. Kalau diomong, omong juga Tono, ditulis. Bu. Tono, sepakat ya Tono ya? Oke, bener. Bener teman-teman, coba lihat. Walaupun semuanya rata-rata 60, namun ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika saya sebagai dosen yang ngelihat nilai Tono nih, wah ini something wrong with Tono nih. Something wrong nih. Kok bisa ada nilai yang 5 ekstrim begini di pemasaran dan produksi nih? Tapi 4 mata kuliah yang lain excellent nih. Ini jelek banget, pembalanjaan juga jelek banget. Ini something wrong. Bisa jadi ada sesuatu yang terjadi. Mungkin dia tidak mengerjakan tugas-tugas ketika mata kuliah ini, teman-teman. Ataupun mungkin ada konflik ya. Konflik entah saya kita nggak paham ya. Karena kalau saya lihat nih, sebenarnya si Tono ini nggak ada masalah mengenai IQ atau apa ya intelektual ya. Karena nilai-nilai yang lain kan cakep-cakep nih. Ini pasti ada something wrong ya. Nah, ini kita tanya ke mahasiswanya, kita pun juga harus klarifikasi kepada dosen-dosennya ini something happen kenapa begini begitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, inilah pembelajaran kita sekarang. Kalau Amir bisa dibilang dia tidak memiliki penyebaran karena semua nilainya itu adalah konstan 60. Iya enggak? Iya kan? Itu. Kalau Siti dia mulai memiliki penyebaran walaupun penyebarannya kecil. Ya, gitu ya. Oke. Si Tono nih dia kurang baik ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita nanti akan belajar ya. Kita akan belajar 6, 6 hal ini gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya 4 gitu, teman-teman. Sebenarnya 3. Sebenarnya 3 ya. 3 ini yang simpangan rata-rata, ragam dan simpangan baku. Nilai jarak, nilai baku, dan koefisien keragaman kurang dipakai ketika kita nanti ngelanjutin ke analisis inferensial pada statistik. Oke? Nah, kita masuk yang pertama yaitu range. Nah, range itu simple banget ya, simple banget logikanya. Jadi namanya range. Kemarin kita juga udah belajar range. Ingat ketika kita mencari apa namanya? Apa kemarin modus median kan ada range kan? Nah, range itu adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Sesimpel itu kalau range.
ya. Range itu adalah cuman melihat nilai tertinggi di koin terendah, ya. Kalau range-nya kecil, berarti penyebarannya semakin sedikit. Ya, tadi kan logikanya sama ya. Kalau penyebaran sedikit, berarti semakin baik datanya. Kemudian kalau range-nya besar, berarti terlalu besar ya, apa namanya penyebarannya, berarti itu kurang baik, begitu. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, nilai jarak atau range-nya dari masing-masing ini ternyata teman-teman sama loh. Ya, nih ada 5 mata kuliah dari Amir Siti dan Tono. Teman-teman lihat data terkecilnya 10, data tertingginya 50 kalau cari jaraknya 40. Ini juga 90 dan 50 kalau dicari jaraknya 40 atau range-nya 40. Tono juga kalau dicari range-nya juga 40 ya. Berarti sama dong, tapi sebenarnya sebarannya berbeda. Berarti ya, nilai jarak atau range itu masih belum mampu ya untuk memberikan akurasi yang tinggi. Jadi jarang dipakai sebagai range, itu jarang dipakai buat memberikan indikator dari ukuran penyebaran, begitu. Nah, sekarang yang kedua, teman-teman. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata rumusnya untuk data tunggal disimbolkan sebagai seper N dikali sigma I berjana dari 1 sampai N harga mutlak absolut. Ya, ingat, tanda ini adalah tanda absolut harga mutlak. Ya, absolut dari XI dikurangi X bar. Kemarin kita udah tahu ya simbol X bar rata-rata, ya kan? Nah, artinya apa teman-teman? Teman-teman tinggal mengurangkan seluruh data tersebut dengan rata-ratanya dan teman-teman tinggal teman-teman absolutkan atau teman-teman cari positifnya, dipositifkan begitu. Kalau negatif hasilnya, hasilnya kita ambil positifnya. Kemudian teman-teman lakukan untuk seluruhnya dan hasilnya nanti dijumlah dan dibagi dengan banyaknya pengamatan atau N. Gitu ya. Terus yang kedua adalah simpangan rata-rata untuk data kelompok. Tinggal teman-teman kalikan juga dengan frekuensinya, gitu ya. Mudah kan? Kemarin kan juga udah belajar mengenai data frekuensi. Jadi tinggal teman-teman dari tabel tersebut, udah teman-teman kurangkan kan data tersebut dengan rata-ratanya, teman-teman kalikanlah dengan frekuensinya masing-masing. Jumlahkan sampai selesai, kemudian dibagi dengan banyak pengamatan atau N-nya, kan gitu tuh rumusnya ya. Nah, sekarang kita coba ya untuk latihan ini, teman-teman. Ini data ini bukan data frekuensi ya, teman-teman, tapi saya bikin dalam bentuk tabel. Jadi jangan salah paham, Bu. Kok bentuknya frekuensi, Bu? Kan tabel. Enggak. Ini masih data tunggal, teman-teman. Tapi saya bentuk bentuk tabel agar sebenarnya memudahkan dalam pemahaman teman-teman semua ya. Coba lihat di sini ya. Ini contoh ya. Ini adalah jumlah gula yang dijual oleh 5 berapa pedagang nih? Tuh, agak 4, 5, 6, 7. 7 pedagang gula. Dia punya persediaan gula sebesar 700 nih. Ya, begitu ya. Nah, kalau kita bagi 700 dengan 7 kan rata-ratanya 100 ya kan? Nah, awalnya teman-teman kurangkan dulu rata-ratanya. Jadi teman-teman cari yang namanya simpangan. Simpangan itu yang XI dikurangi X bar itu ya teman-teman. Kurangkan semua dengan 100. 110 kurang 100 ya kan. 120 kurang 100 dan sebagainya teman-teman. Ya. Nah, pastilah nanti kita akan melihat suatu nilai-nilai, ada nilai-nilai yang berada di bawah nilai rata-rata. Nah, simpangannya pasti negatif kan. Nah, kalau negatif berarti kita absolutkan. Jadi hasilnya positif begitu. Paham? Paham ya? Nah, Paham, Bu. oke. Selanjutnya, setelah kamu absolutkan, kamu jumlahkan seluruhnya. Jadi ini gak goyang-goyang nih ya. Goyang-goyang nih harusnya nih. Nah, kamu jumlahkan semuanya. Kamu jumlahkan semuanya tabel tersebut. Kamu dapatkan ininya, apa namanya? Nah, ini tuh ada tuh, bukan itu. Ya, nih. Nih, kamu jumlahkan semuanya, nih kamu dapatkan ternyata hasilnya adalah 100, kan gitu. Ya, seperti itu. Nanti ada keberlanjutannya ya. Nanti dijumlahin tuh 100. 10 tambah 20 tambah 20 blablabla, sampai 10 itu dapat 100 ya. Nah, kemudian kamu hitunglah di sini teman-teman. Kamu hitung di sini nanti akan mendapatkan tinggal dibagi dengan 7 dapatnya adalah 14,29. Gitu cara mencari simpangan rata-rata. Nah, sekarang bagaimana cara mencari simpangan rata-rata untuk data kelompok nih? Ya kan? Sudah kemarin sudah belajar caranya mencari min median modus untuk data kelompok nih.
Ini contohnya yang sama ya, teman-teman. Nah, ini persediaan gulanya. Ini titik tengah, kemarin sudah belajar cara mencari titik tengah ya. Nggak perlu saya ulangin. Ini frekuensinya. Nah, langkah awalnya apa? Kita mencari dulu rata-rata, ya kan? Kemarin sudah diajarkan, sudah tahu rata-ratanya dapatnya 114,7, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana cara mencari simpangan rata-rata? Berarti teman-teman tinggal kurangkan saja titik tengahnya dengan rata-rata. Gitu, teman-teman kurangin tuh ya. 94,5 dikurangin 114,7 gitu ya. Dapatnya negatif harusnya kan, tapi harusnya absolut. Jadi kan kita positifnya yang diambil kan gitu. Kemudian 104,5 dikurangi 114,7 dapatnya negatif, negatif 10,2 ya kan? Diabsolutkan dapatnya positif begitu ya. 114,5 dikurangi 114,7 dapatnya negatif 0,2 ya kan? Kita absolutkan dapatnya positif 0,2 dan seterusnya teman-teman ya kan? Sampai bawah ya. Selanjutnya teman-teman kalikan ini dengan frekuensinya gitu kan. 20,2 kalikan 2 kan gitu dapat 40,4. 10,2 dikali 20 dapatnya ini begitu ya. Terus kemudian semua yang sampai ini dikalikan ini dapatnya ini. Selanjutnya teman-teman jumlahkan seluruhnya. Jumlahkan seluruhnya nih. Jumlahkan seluruhnya gitu. Makanya untuk selanjutnya teman-teman gunakan Excel ya. Gunakan Excel ya, akan lebih mudah. Sudah itu, teman-teman sudah selesai. Teman-teman langsung saja bagi dengan, nah ini. Didapatnya adalah ini. Nah, ini dapatnya 9,88 simpangan rata-rata. Gitu ya. Sudah. Nah, simpangan rata-rata itu sebenarnya juga jarang dipakai, teman-teman. Karena ada satu lagi indikator dari ukuran penyebaran yang lebih bagus gitu ya. Lebih bagus dibandingkan simpangan rata-rata. Ya, yaitu yang namanya adalah ragam atau varian, teman-teman. Nah, ragam ya, kita lihat ya. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai populasi dan sampel ya, teman-teman. Kalau pada populasi, simbol dari ragam itu adalah sigma nih. Sigma ini bacanya sigma, teman-teman. Ini juga bacanya sigma. Jadi jangan bingung ya. Ini juga dibaca sigma. Atau orang juga nyebutnya kadang bacanya tau gitu ya. Tapi kalau dikatakan itu huruf Latin ya, ya kan Latin kan ini kan alfa ya kan, alfa, beta ya kan, delta, gamma kan gitu kan, delta kan gitu. Nah ini bacanya tau. Jadi huruf T-nya. Tadi kan huruf huruf A, ini huruf B gitu kan, C, ini huruf D kan gitu kan. Kemudian ada yang eta gitu kan, kayak gini, gitu, epsilon, E-nya kan gitu, ini huruf Latin. Nah, si tau ini huruf T-nya kan gitu. Bisa dibaca sigma, bisa dibaca tau. Ini juga bacanya sigma ya teman-teman, sigma. Makanya Bu Silvana bacanya dua kali sigma bacanya, padahal sebenarnya berbeda nih. Nih, bagaimana cara membacanya? Sigma kuadrat sama dengan seper N, sigma I berjalan dari 1 sampai N dalam kurung XI dikurang X bar dalam kurung kuadrat. Itu untuk data tunggal. Kalau untuk data berkelompok, tinggal teman-teman kalikan saja dengan frekuensi. Jadi sigma kuadrat sama dengan seper N, sigma I berjalan dari 1 sampai N, FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat. Itu adalah untuk data kelompok teman-teman. Ya, begitu. Kok susah? Itu hanya simbol aja teman-teman. Ketika teman-teman udah mengerjakan, nanti teman-teman akan paham. Ya. Nah, tadi ada populasi ya. Populasi tahu kan? Populasi itu adalah seluruh yang menjadi pusat penelitian kita, objek penelitian kita. Ya. Populasi katakanlah nih populasinya. Dan ini adalah sampelnya. Ini sampel, ini populasi ya teman-teman. Nah, populasi tadi simbolnya yang tadi sigma kuadrat gitu kan. Kalau sampel simbolnya S kuadrat teman-teman. Gitu. Jadi simbol untuk ragam dari sampel itu S kuadrat sama dengan sigma sama kayak tadi ya. Jadi tadi kan rumusnya kan gini sigma kuadrat sama dengan seper N sigma ya kan ingat XI dikurang X bar ya kan gitu kan kuadrat kan gitu. Bedanya kan gitu.
Nih kalau ini, karena di sini dia, kalau populasi itu adalah N, ya kan, sebanyak N, sampel itu kan berarti kan bagian dari N kan, berarti sebanyak M gitu kan. Nah, ketika pada sampel, nilainya harus dikurangin satu ya teman-teman. Gitu. Maka M-1. Gitu. Jadi rumusnya S kuadrat sama dengan seper M-1 sigma I berjalan dari 1 sampai N X I dikurang X bar dalam kurung kuadrat untuk data tunggal. Untuk data kelompok, rumusnya S kuadrat sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai N F I dalam kurung, seper M-1 dulu. Seper M-1 sigma I berjalan dari 1 sampai N FI, XI dengan X bar dalam ruang kuadrat untuk data kelompok seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau kamu tadi udah jelas mengenai yang namanya rumus pada varian ya atau ragam ya. Nah, simpangan baku ini, simpangan baku ini sebenarnya udah kamu cari. Kenapa? Karena dia merupakan akar dari ragam yang tadi udah kita pelajarin. Gitu. Jadi di sini jangan-jangan aku udah ini ya, udah nulis ya. Jadi jangan sampai aku nulis 2 kali. Oh, enggak, belum. Oke. Jadi ya teman-teman, teman-teman, kalau begitu yang namanya ini simpangan baku, ini simpangan baku, ini SB, simpangan baku, ya. Ini berarti dia adalah akar dari ragam tadi, gitu kan. Atau akar dari kalau dia data tunggal apa tadi seper N sigma XI dikurang X bar kuadrat kan gitu. Nah, gitu kan. Nah, kalau dia data tunggal, data kelompok berarti eh, kalau dia sampel berarti gimana? S akar dari S kuadrat. Apa tadi rumusnya apa? Seper M-1 sigma XI kurang X bar kuadrat. Begitu ya. Kalau dia datanya data apa namanya? Data kelompok, tinggal teman-teman kalikan saja. Sini nih, sini, di sini, di sini. Nah, dikalikan dengan FI seperti itu. Nah, itu ya. Udah ketemu sebenarnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba mencari simpangan simpangan ya, simpangan atau varian atau ragam ya, ragam dari rumus soal data tunggal tadi ini ya. Sama kayak tadi ya kita berarti dapatkan dulu rata-ratanya ya kan. Kemudian kita kurangkan dulu ya, sama kayak tadi ya. Ini kan simpangan tadi kan juga dicari pada simpangan rata-rata nih yang ini nih, ya kan? Kemudian bedanya tadi pakai absolut, sekarang dikuadratin. Kuadratin 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400, min 25 kuadrat 625 dan seterusnya teman-teman ya. Sampai bawah ya kan. Kemudian teman-teman jumlahkan nih semuanya nih. Jumlahkan dapatnya ini 1700 gitu kan. Nah, selanjutnya teman-teman, selanjutnya Selanjutnya, nanti teman-teman tinggal bagi saja dengan banyaknya data, which is dapatnya kan 7, 7 orang pedagang tadi kan 7. Dapatnya 242,86. Dapat deh, ini adalah yang disebut dengan ragam. Bahasa Indonesia ragam, bahasa Inggrisnya varians. Ya, jadi kalau teman-teman, mana ragam, mana varians ya, berarti dia nggak paham, pada sama ya. Nah, kalau teman-teman mencari simpangan baku, nih, jadi teman-teman tinggal akarkan saja ragamnya. Ini namanya simpangan baku. Simpangan baku. Simpangan baku bahasa Inggrisnya adalah simpangan itu adalah simpangan itu bahasa Inggrisnya adalah deviance. Deviance. Kalau baku, baku itu adalah standar. Jadi standar deviance ya, standar deviance. Deviation of standar, boleh. Itu sama namanya simpangan baku. Tapi orang Indonesia-nya nyebutnya adalah simpangan baku. Dulu waktu saya kuliah di IPB ya, IPB itu kan eh, ya pokoknya kalau untuk program studi statistik itu kita itu di IPB itu adalah the best-nya di Asia gitu ya. Jadi ada tokoh namanya Profesor Andi Hakim Nasution nih. Dan teman-temannya, besti-bestinya gitu kan. Dialah yang menciptakan istilah-istilah statistik Indonesia statistik. Jadi kalau dulu
Dulu sebelum adanya beliau, kita menggunakan istilah-istilah luar ya, variance, deviation of standard, kemudian apalagi ya, banyak ya, banyak istilah-istilah asing yang dipakai untuk apa namanya rumus-rumus statistik. Nah, di IPB dia mengindonesiakan. Ya, jadi mengambil dari KKB, KKI, apa namanya? Kamus Besar, KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya kan? Yang ambil ini. Nah, ini adalah sumbangannya IPB, gitu ya. Jadi buku-buku textbook statistik di Indonesia itu kita punya kita punya eh, penamaan khusus, kita punya kamus khusus Indonesia untuk statistik dan itu sumbangan dari IPB teman-teman. Makanya waktu saya kuliah di IPB saya jarang menggunakan istilah asing teman-teman. Ya seperti error aja error ya. Error itu error itu kita ngerti error, tapi kita sering menyebutnya tuh galak teman-teman. Galak itu bahasa Indonesia gitu. Simpangan, ini kan deviance. Kita nggak nyebutnya deviance, tapi kita biasanya ngerti, oh simpangan dari itu, berarti simpangan itu selisih. Gitu kan. Nah, gitu ya teman-teman. Dan sampai sekarang, kita bangga ya sebagai orang Indonesia yang sudah menciptakan bahasa Melayu di dunia saintifik di statistik. Ya. Nah, ini sekarang kalau data tunggal, data kelompok gimana teman-teman? Sama teman-teman kalau data kelompok. Data kelompok berarti kan setelah teman-teman itu mencari rata-rata, ya kan? Masing-masing dari ini kan tadi kan sama kayak tadi ya. Ini kan di posisi tabel nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini sama seperti waktu kita cari simpangan rata-rata tadi ya teman-teman ya. Teman-teman tidak mengabsolutkan, tapi teman-teman mengkuadratkan. Jadi teman-teman kuadratkan minus 20,2, 408,04 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah 29,8 kuadrat itu teman-teman kuadratkan dapatnya 292,04 gitu ya teman-teman ya. Nah, sampai sini teman-teman, karena data kita adalah data distribusi frekuensi, dia memiliki frekuensi, berarti semuanya harus kita kalikan dengan frekuensinya, teman-teman. Berarti 2 kali 408,04, ini dapatnya segini, gitu kan. 20 kali 104,04 dapatnya segini, gitu kan. 13 kali ini, dan seterusnya teman-teman sampai bawah, gitu kan. Selanjutnya langsung teman-teman jumlahkan, ya kan? Dijumlahkan dapat nilainya segini. Begitu. Nah, setelah dapat tabel itu teman-teman perlu apa lagi? Perlu membagi, ya kan? Membagi dengan banyaknya n, ya. Ingat ya. Nih, saya tulis nih. Ketika ya, ketika ketika nah, di soal tidak disebutkan sampel, jadi dia dia lewat begitu aja, tidak ada informasi apakah itu sampel gitu kan. Maka dianggap populasi. Anggap itu populasi. Tapi kalau disebutkan ini adalah sampel, berarti pakai rumus sampel. Gitu ya teman-teman. Berarti teman-teman di sini mencari variansinya, ragam ya tadi nyebutnya. Nah, tinggal bagi dengan 50. Kalau dia nyebutnya itu sampel, berarti 50 kurang 1, 49. Beda ya, beda. Hasilnya beda. Nah, kemudian standar deviasinya atau tadi apa? Simpangan baku ya. Tinggal teman-teman akarkan saja hasilnya ini dapat ini. Ini kalau dianggap populasi. Kalau nggak ada informasi, berarti dianggap populasi. Begitu ya teman-teman. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Bisa diterima ya. Ya Bu, paham Bu. Oke, nah ini juga. Kalau ternyata dia itu disebutkan sampel, berarti teman-teman harus jadi 49 teman-teman. Salah kalau teman-teman nanti pakai rumusnya yang tadi tuh, yang populasi ya. Itu ingat, ingat kadang soal tuh tidak menyebutkan dia populasi atau sampel, berarti anggap populasi, gitu ya. Kadang soal itu ngejebak juga ya. Oke teman-teman, ada lagi selanjutnya. Kita masuk ke nilai baku. Sebentar, aku minum dulu. Oke. Ya, kita masuk ke nilai baku teman-teman. Berarti dia adalah nilai baku nih ya masuk ke pelajaran ke ini teman-teman nilai baku yang ini ya. Nilai baku koefisien keragaman. Habis itu kita udah masuk ke nah K indeks.
Oke, kita sekarang masuk ke nilai baku ya. Nah, nilai baku atau simpangan baku ya. Kalau kita bicara nilai baku itu adalah suatu nilai yang nanti kita akan bakukan, suatu suatu nilai yang kita akan arahkan. Biasanya kita arahkan dalam suatu distribusi tertentu, teman-teman. Distribusi apa? Yaitu distribusi normal, teman-teman. Kenapa distribusi normal? Distribusi normal adalah distribusi yang berbentuk lonceng, ya, di mana daerah yang tengah, ini nih, aku tak liatin dulu mukaku dulu nih. Ya, nih, tak liatin mukaku dulu. Jadi distribusi normal ada distribusi yang berbentuk lonceng ya, di mana tengah-tengahnya itu adalah nilai rata-ratanya dan bentuk lengkungan itu merupakan standar deviasinya atau simpangan bakunya ya. Jadi yang kesininya, jadi kan bentuknya begini, Z kan gitu kan, tengah-tengahnya rata-rata, kemudian bentuk lengkungannya itu adalah simpangan bakunya. Ini diarahkan ke situ. Ya, kenapa diarahkan ke situ? Karena distribusi normal adalah distribusi yang sempurna jika kita nanti olah untuk analisis yang lainnya gitu. Patokannya distribusi normal. Nah, nah kalau kita bicara nilai baku itu ternyata memiliki satuan ya. Satuannya adalah mengikuti unitnya sendiri. Misalnya kalau misalnya berat, berarti satuan baku itu juga dalam bentuk kilogram. Uang berarti ya mata uang, rupiah, dolar, ya, volume liter, panjang, ya, ngikutin. Jadi simpangan baku bukan dia tidak memiliki satuan, tapi dia mengikuti datanya, gitu. Nah, ini adalah nilai baku rumusnya ZI sama dengan XI dikurangin X bar S bagi S. Nah, ini buktinya ketemu lagi ya. Ini lagi rame. Kalian kalian jelas nggak suara saya lagi rame banget di sekitar kantor? Jelas nggak suara saya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas. Jelas. Tapi terdengar Jelas. hingar-bingar nggak di belakang? Iya, Bu. Terdengar ya? Maaf ya. Terdengar, Bu. Gak Tapi apa-apa, saya Bu. kalau mau pindah juga bingung, saya nggak ketemu ruangan ini. Ya udah sekarang saya gedein suara saya deh, biar yang suara belakang-belakang nggak kedengeran. Kedengaran lebih kalah gitu mas saya. Lanjut ya teman-teman. Jadi nilai baku itu dirumuskan sebagai ZI. Z itu adalah simbol dari nilai baku teman-teman ya. Nilai baku yang menuju ke distribusi normal. Ya, ini sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Wah, ketemu S. Tadi apa S? Apa? Standar simpangan baku, standar baku. Simpangan baku tuh kan saya jadi kalau kalau mau pakai bahasa Indonesia simpangan baku. Kalau pakai bahasa Inggris apa? Deviation of standard atau standard of deviation ya. Of deviation ya. Nah, ini ada bentuk S berarti dia bekerja pada apa tadi? Sampel Tentu. gitu. Ingat ya rumusnya ZI sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan S. Begitu teman-teman. Oke, maaf ya lagi rame banget di belakang. Sebentar. Jelas Bu, jelas Bu. Oh ya. Nah, sekarang teman-teman, nih ya, contohnya nih misalnya persediaan gula tersebut ya, berapa standar baku untuk 130 kilogram? Berarti kita rubah 130 kilogram ini ke dalam nilai standar baku di mana nanti kita bisa lihat nih nilai ini dalam tabel distribusi normal ya. 130 ini adalah 130 dikurangi rata-ratanya apa? 114,92 ya kan? Let's say ya kan, kita tidak perlu cari lagi, sudah diketahui S-nya adalah 12,505. Jadi teman-teman tinggal kurangin aja 130 dikurang 114,92 dibagi 12,5. Nih, cari dapatnya 1,25 begitu ya. Nah, sekarang kalau ternyata ya 1,25 tuh artinya apa teman-teman? 1,25 ya kan. Ini berarti kan posisi ini sudah di atas nilai eh, 0 ya. Jadi patokannya 0 gitu. Ini kan 0, ini 1,25 ya. Ini 0, ini 1,25 ya. Posisinya kan ini kan normal baku kan gitu. Normal baku nah itu.
Nah, jadi dia posisinya adalah di atas nilai rata-rata. Ini kan di atas di kanan. Kalau 90 itu kan berarti negatif ya, dikurangi dengan rata-ratanya 114,92 dibagi 12,05, dapatnya negatif. Nah, dia di sini nih, min 2,07 begitu. Nah, ini yang disebut dengan distribusi normal ya. Ini ulang lagi ya, gambar. Distribusi normal, dia mulai dari negatif tak terhingga sampai tak terhingga. Dia gambarnya begini, Z, gitu kan. Nah, gitu. Nah, di sini adalah mu-nya atau nilai rata-ratanya itu sama dengan 0. Dan yang di sini sama sini ya teman-teman, ini adalah S-nya. Oh, kayak gitu. Oke, sekarang lanjut. Ini nggak kepake banget, tapi nanti pas kita belajar mengenai distribusi normal, kemudian uji T, nanti kepake. Karena tadi yang saya sebutkan tadi, cukup untuk menggunakan simpangan rata-rata dan ragam saja, itu sudah bagus ya untuk melihat bagaimana sih ukuran penyebaran dari data tersebut ya, teman-teman. Terakhir, teman-teman, namanya koefisien keragaman. Ada koefisien keragaman ini pun juga kita bisa melihat bagaimana efisiensi dari penyebaran data tersebut ya, dirumuskan sebagai V sama dengan simpangan baku dibagi rata-rata hitung dikali 100%. Jadi S dibagi X bar dikali 100%, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, kita mau lihat nih. Kalau misalnya teman-teman jadi seorang analis data, terus kita ditanyain, aku punya data ini, kira-kira data mana sih yang merupakan baik, yang baik? Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya analisis analisis keragaman tadi ya teman-teman. Ini ada 3 data. Data tersebut memiliki eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nggak mesti harus sama ya. Sebenarnya boleh beda-beda sih. Nggak mesti sama ya. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa lihat nih, data A ini rata-ratanya kalau dijumlah ini, yang ini nih, eh ini kalau kamu jumlahnya ini nih, yang ini rata-ratanya 55, ya kan? Terus kalau kamu cari standar deviasi, masih ingat kan rumus standar deviasi? Standar deviasi rumusnya tadi ingat nggak? Ingat nggak? Standar deviasi kan rumusnya kan apa? Kalau dia tidak disebutkan, kalau dia disebutkan di sini S, berarti dia harus M-1 ya, gitu kan? Sigma XI dikurangi X bar padat. Ini kamu cari dulu teman-teman. Nanti hasilnya segini, ya. Nanti kita cari deh sama-sama buat belajar ya. Oke, kita cari aja deh, belajar. Kan tadi kan pakai ini ya teman-teman, pakai tabel ya. Nih sebentar, ini saya saya hide dulu plottingnya. Oke. Enggak Bu, enggak, jangan di hide. Hmm. Yuk kita cari sama-sama aja. Kita coba ya. Yang pertama adalah teman-teman cari rata-rata. Kalau rata-rata pasti udah bisa lah ya. Aku skip ya. Aku skip. Jadi nanti sekarang yang pertama kita mencari SA dulu ya teman-teman. SA itu teman-teman harus cari S kuadrat dari A. Ya. Jadi seper dari, kan tadi berapa nih teman-teman? 7 ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan 7 kurang 1, 6 ya? Ya nggak? 6 kan? Benar? Ya, Bu. 6. Iya. Dalam kurung ya. Mau pakai tabel boleh, enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Begini boleh. 10 ya kan satu-satu kita hitung ya. 10 kurangi dengan rata-ratanya 55 ya. Gitu kan Iya, teman-teman? Bu. Agak ditambah apa? 44 kurangin 55 gitu kan? Kuadrat ditambah 56 kurangi 55 kuadrat tambah 562 ya. Kurangi 55 kuadrat gitu kan? Ditambah 665 betul? Betul, lima puluh Bu. lima kuadrat ya. Terus tambah 72. 72 Mm-mm. dikurangi 55. Iya, kuadrat Ditambah terakhir 76 betul. dikurangi 55. 5. Iya, Bu, kok nggak pakai Excel, Bu? Iya, pakai Excel aja yuk. Itu ya, teman-teman. Dah, kita pakai Excel nanti ya. Ini teman-teman cari ya, dapatnya 20,79. Oke. Ini baru S kuadrat. Apa tadi namanya? Yuk, aku ingatkan lagi. Namanya apa tadi? Ra, apa? Ingat nggak? Ra, apa? Aduh, Ragam. ragam. Atau bahasa Inggrisnya Varian. apa tadi? Va, Varian. Varian. varians. Nah, Varias. kalau ada pertanyaan, carilah Varian. varians. Lah, varians apa ya? Aku ngerti ragam ya. Oh, sama kok.
ya sama itu nama lainnya aja, ya kan? Dah. Nah, sekarang kita cari koefisien keragaman. Rumus koefisien keragamnya apa? Rumusnya adalah SA dibagi dengan rata-ratanya kali 100%. Ya toh? Berarti SA-nya apa? 20,79 dibagi dengan 55 kali 100%. Dapatnya 37,8. Wah, gede juga ya. Nah, kita kan nggak tahu nih gimana data B, data C, ya kan? Kita belum bisa ngelihat ini bagus atau tidak bagus karena kita belum membandingkan dengan yang lain. Nah, sekarang kita ganti dulu. Nah, wes sini aja lah. Dah, dah ya. Dah, sekarang ini. Nah, ini. Nah, nah ini. Nih, ya kan datanya. Sekarang saya mau pakai Excel aja. Perlu Excel. Wes, Excel aja lah. Nah, nih, teman-teman, perhatikan Bu Silvana. Mudah sekali, kamu tidak perlu mengetik ulang. Ya, ini masalahnya kan sedikit ngetik ulang masih oke, tapi kalau sudah banyak data 100 gitu kan, males toh ngetik ulang. Nah, aku ajarin. Ntar aku cari dulu Excelku dulu. Ntar tak buka Excelnya dulu. Nih, cuman gimana ya? Stop, stop share. Nih, aja deh. Udah kelihatan enggak? Udah kelihatan enggak, Sudah, Bu. teman-teman? Sudah. Mm-mm. Tak panggil Excelnya dulu. Tak panggilkan Excelnya dulu. Ntar, tak panggil Excelnya dulu. Tak panggil Excelnya dulu. Mana Excelku ya? Excel. Nah, sudah lihat Excel enggak? Mau belum Sudah, kebuka? Bu. Udah, Bu. Sedang OTW. Ah, ya, so. Udah kan? Udah enggak? Sudah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Oke, sip. Wait, mana sih? Aduh, Excelku. Nah, nih ya. Nah, teman-teman itu kan pasti kan ketika teman-teman copy tadi kan bentuknya begini kan teman-teman. Ya toh? Itu ngopi dari PPT kan? Ya toh? Nah, Iya, Bu. teman-teman kita bikin begini, ya kan? Ya. Terus teman-teman klik data. Nih, ini data tuh, ya kan? Ya, teman-teman habis klik data apa? Text to column, ya. Terus teman-teman klik delimited, ya kan? Next. Teman-teman klik semuanya, ya. Teman-teman kemudian next, kemudian teman-teman finish, selesai, ya kan? Terus teman-teman kecil, teman-teman tinggal apa? Kan ke bawah ya, teman-teman tinggal copy, kemudian teman-teman copy paste ke bawah, paste paste spesial, teman-teman boleh values, klik sama transpose. Cepetan nggak? Cepetan. Tuh, tadi ke bawah, ya nggak? Ngerti? Mau diulang? Sekali lagi boleh Ya gak, lagi, Bu? lagi, 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 Sekali lagi, lagi, Bu. lagi, 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 lagi. Guys, nah, tadi kan gini, aku ini ya, aku udah ngopi PPT ku kan, ya toh, PPT ku tak copy lagi wes. Nih, tak copy lagi PPT ku. Nih, dah gitu kan. Bentuknya kan, dia kan lens apa namanya? Horizontal lah gitu kan, datar gitu kan. Coba bayangin kalau datanya 7, ngetik ngetik ketik oke lah. Datanya 100, ya toh. Kita malas banget, kita copy aja sih, copy gitu. Oke, ya, paham? Sudah? Sudah lihat? Paham, Bu. Sudah. Kemudian kita bikin dia turun ke bawah. Kalau ini kan nggak bisa nih. Model begini nggak bisa. Karena dia masih dianggap dalam kolom A saja. A1 saja. Caranya kita lepas dia biar dia terserak di masing-masing sel. Ya, kita klik ini, si klik yang pertama ini diklik set gitu kan, itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman text to column klik gitu kan. Kemudian delimited, ya kan. Next, teman-teman klik semuanya, ya kan. Nanti dia akan ada data preview untuk nunjukin kalau dilakukan ini apa yang terjadi gitu kan. Kemudian next dan finish selesai. Set. Nah, oke. Gitu kan? Kemudian apa yang teman-teman lakukan habis ini? Karena kita ingin mencari cancel. Karena kita ingin mencari nilai standar eh, baku ya atau simpangan baku, teman-teman turunin ini paste spesial, paste spesial, teman-teman ke values dan teman-teman transpose selesai. Oke. Paham? Oke, kalau misalnya masih ini nanti ngulang-ulang terus habis waktu kita. Bisa lihat rekaman ya, kedua kali diulang. Boleh? Aman, Bu. Bisa, Bu.
Boleh dilanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Ya, Bu. oke. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut aja ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu berapa skala deviasinya, teman-teman bisa sama dengan pakai sintak di sini boleh teman-teman ke sini STDF selesai dapat oke. Dapatnya 24,585, 24,50. Cek dulu apakah 24,50 sebentar, takutnya dia pakai populasi. Nah, enggak. Kenapa? Ayo, ada yang tahu kenapa tidak sama? Karena dia tidak dianggap sampel. Karena dianggap populasi. Padahal rumusnya harus pakai S kan? Berarti teman-teman kita cari dulu rata-ratanya teman-teman. Average-nya aja dulu. Pakai ini. Aku kasih warna. Nah, gitu kan. Selanjutnya teman-teman kita lakukan ya, kayak tadi ya. Kita kurangi ini dengan rata-ratanya berapa? 55. Kurang gede ya? Kurang gede nih selnya. Digedein ya. Ya. Ya, ini kita kurangin dengan rata-ratanya 55, ya kan? Kita kurangin. Z, selesai. Begitu kan? Ya. Selanjutnya teman-teman lakukan apa? Lakukan kuadrat dari kuadrat gimana caranya? Tekan shift dan tekan 6. Ya. Jadi kuadrat itu pangkatnya pakai bentuk caping. Shift 6. Shift 6 ya. Shift 6 keluar caping. Ya. Pangkat 2, terus 2. Turun ke sini. Jadi 39 pangkat 2 kan 1521 ya. Turun selesai. Ya. Kemudian teman-teman apain selanjutnya? Teman-teman jumlahkan, teman-teman sum. 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 Begitu dapatnya 3.000 berapa? 604. 4. Nanti teman-teman tinggal bagi saja ini dengan apa? Banyaknya data. Banyak data ada berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kita bagi 7. Tuh. Nah, ini baru dapat apa teman-teman? Ragam dari sampel. Baru teman-teman cari simpangan bakunya. Teman-teman akarkan. Akar gimana caranya? Akar itu kan pangkat setengah. Jadi kita gunakan lagi shift 6. 0,5. Nah, dapat 22,69. Ya, begitu. Mau diulang? Apa udah? Paham? Coba ngomong dulu. Aku mau ngulang. Tapi kalau Ulang, nggak ulang. minta nggak apa-apa. Aku lanjut. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Ulang. Iya. Ulang. Nggak ada suaranya. Mana suaranya ngulang? Mau Mau diulang, Bu. ulang lagi, wes. Ulang. Ulang Ulang lagi. dari sini ya. Siap, Ulang Bu. dari sini. Aku matiin dulu. Aku matiin dulu. Nih, sampai sini sudah paham nggak, teman-teman? Ini 55 average ya rata-rata. Udah paham? Paham. Ayo, Udah, Bu. kalau nggak ada diomong, aku tak dilanjut aja. Kalau nggak ada yang ngomong respon. Paham nggak sampai sini 55? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Kita bikin tabel kedua adalah mengurangi data dengan rata-rata. Berarti kamu kurangi 16 ini dengan rata-ratanya berapa? 55. Kan gitu. Ya. Selanjutnya giniin. Paham nggak? Paham, Selanjutnya Bu. apa? Paham, Rumusnya kan Bu. pakai kuadrat toh. Setelah simpangannya dikuadratin toh. Ini, mengkuadratkan gimana caranya? Kamu klik sini. Kamu klik kontrol 6. Shift 6, kontrol 6. Shift 6. Shift 6. Siap. Shift Ya, 6 Bu. pangkat 2. Taruh pangkat 2 taruh sini. Paham nggak? Ingat ya, Paham, kalau Bu. pakai Excel, kali itu bintang. Kalau pangkat itu Mantap. caping. 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 Nah, caping. Enter. Itu kan. Nah, selanjutnya Anda Z. Z tau kan maksudnya? Turunin. Disetin. Tarik Ke ke bawah. bawahin. Ditarik. Ya, dah. Kalau udah, apa lagi? Anda zoom, Jumlahkan. zoom. Zoom. Dah, dah, Zoom. dah. Itu ya. Dah, Ya, Bu. disam. Ya. Dah, kalau udah,
Ini kan baru jumlahan, belum dibagi sama datanya. Nah, toh datanya ada berapa? 7. 7. 7. Tapi karena dia pakai S, ingat, S itu apa? Simpangan baku pada Sampel. 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 Berarti harus dikurangin Satu. satu. Datanya ada berapa tadi? 7. 7. 7. Berarti 6. 7, Bu. 6. Nah, paham? Paham, Bu. Mm-mm. Bu. Tunggu. Bener kan ini udah dikuadratin kan? Mm-mm. Selanjutnya, ini baru apa teman-teman? Apa namanya nih? Ragam. Ragam. Ragam, Mbak. Ya nggak? Kalau simpangan baku Iya. itu adalah akar dari ragam. Ragam. Berarti kamu akarin. Gimana cara akar tadi? Ingat, akar itu adalah pangkat setengah. Berarti kembali lagi akar. Berarti akar itu ada sif 6, Shift 6. 2. 0,5. Loh, Kok jadi salah nih? 24. Oh, wait. Apa yang salahnya aku? Tadi 22, sekarang 26. Tunggu, aku salah apa nih? Sam. Iya, oke. Terus ini dibagi berapa? Dibagi 6. Kok salah ya? Kan dibagi Yang 7 tadi ya? yang pertama tadi bagi 7, Bu. Oh, tadi dibagi 7, teman-teman. Ya, harusnya dibagi 6. Ya. Mm-mm. Ya, berarti salah PPT-ku. PPT-ku salah. Ya, oke. Kalau kita cari di sini, Oke. teman-teman, berarti tadi benar ini ya. Ketika kita cari ini, teman-teman ya. Nih, standar deviasi. Kita ambil yang ini, berarti ini udah benar dia. Nah, 24. Ketika ini dibagi sama berapa? Dibagi dengan 6. Dibagi dengan 6. Nah, jadi 24. Ya, berarti kita pakai ini, teman-teman. PPT ku salah ternyata. Pasti nih kita jadi belajar. Paham ya teman-teman? 24,50 nih. Kita sambil ngecek PPT. Udah lihat Ya, Bu. PPT belum? Bentar, wait. Udah, PPT Bu. ku mana sih? Nih, PPT ku salah. Ya kan? Sama yang sampel A juga salah, Bu. Kenapa? Dibagi Kenapa? 7 itu ya, Pak. Yang Siapa sampel yang A, ngomong? Tri. saya, Hah? Bu, Tri Cahyo, Bu. Wait. Aku gedein dulu nih. Tri ngomong apa? Izin, Bu, yang SA, yang tadi yang awal, itu benar nggak, Bu? Soalnya kalau di PPT-nya 20,79 itu dibagi 7, Bu. Kalau dibagi Oh 6 iya, harusnya, salah semua ya? iya, Bu. Yang Iya, SA. berarti dibenerin ya. Nah, Iya, tugas Bu. kamu benerin, harusnya dibagi 6 karena dia S. Ya, terima Oke, kasih. Bu. Siap, Bu. Sambil ngecek ya. Ah, ini karena Izin, ini Bu, Tri salah. Cahyo, Bu. Iya, Cayo. Good, Cayo. Bagus. Terima kasih, Bu. Iya, itu tak sebut namanya itu di video. Terkenal nanti. Nih. Nah, jadi tolong benerin ya. Aku salah hitung nih. Harusnya dibagi, dikurangin 1. Sambil ngecek aku. Let's say misalnya, walaupun ini salah, tapi kan salahnya konsisten ya. Semuanya dibikin kurang 1, apa tidak kurang 1. Berarti aku gunakan analisis ini sebagai pembanding karena ketika kesalahannya sama masih bisa kita gunakan sebagai analisis walaupun nilainya tidak bisa kita pakai. Tapi kalau perbandingan bisa kita pakai. Ngerti kan? Jadi gini, let's say ini dapatnya 37,8%. Ini dapatnya 41,3%, yang C dapatnya 16,4%. Artinya, kalau kita lihat data B, ini data yang memiliki koefisien keragaman yang paling besar dibandingkan yang lain, ya kan? Ya enggak? Ini 41,3 gitu kan. Dia memiliki koefisien keragaman paling besar dibandingkan yang lain gitu. Artinya apa? Kalau dikatakan dia si B ini memiliki koefisien keragaman yang paling besar, datanya paling beragam dibandingkan data-data yang lain. Berarti data yang paling kecil itu data kecil. C itu 16,4. Berarti datanya adalah data yang lebih homogen, itu berarti data yang lebih baik. Begitu teman-teman. Dikatakan baik, artinya untuk analisis lanjut, misalnya teman-teman mau cari nilai signifikansi, nanti belajar regresi gitu kan. Teman-teman cari ANOVA untuk uji F-nya kan gitu-gitu. Itu biasanya akan mendapatkan nilai-nilai signifikansi yang lebih baik gitu dibandingkan yang lain gitu. Tapi yang namanya data kan nggak boleh dirubah-rubah, Bu. Emang datanya seperti itu? Iya, benar gitu. Berarti
Apa Bu maksudnya? Apakah data saya itu tidak bisa dipakai, jelek gitu? Pada tidak ada yang datanya namanya jelek ya. Data itu tidak ada namanya data jelek. Semua data itu baik. Yang jelek adalah kita belum memilih metode yang terbaik, metode yang bisa merepresentasikan data tersebut gitu. Bu, saya taunya cuma metode itu aja, Bu. Saya belum yang lain. Gak apa-apa. Artinya nanti kamu kasih saran lanjutan di belakang bahwa saja metodenya masih terbatas menggunakan metode ini. Begitu ya. Jadi jangan menyerah. Ya. Dah, ini lanjut. Apalagi ya? Udah dulu. Dah dulu untuk yang ini. Udah selesai. Mau ada pertanyaan atau bisa saya lanjut ke modul angka indeks? Silakan. Tanya, boleh? Lanjut, Bu. Ya, Izin bertanya, Bu. siapa dulu nih? Ini saya agak budek ya, soalnya. Tuh. Ya, siapa tuh yang bertanya? Coba, raise hand aja deh. Namanya siapa? Halo, siapa yang ingin bertanya? Tadi saya ingin izin bertanya, siapa tuh yang mau pengen bertanya? Bam, Saya, Bu. Bambang. Iya, iya Bambang betul. saya pin. Iya, silakan Bambang. Buka lah videonya, Bang. Mm. Eh, Nah, ganteng gitu kok. Apa ditutup? Ah, let's ngomong. Apa? mengenai rumus standar deviasi, Bu. Kan tadi yang populasi 1/n ya, sedangkan Mm. yang sampel 1/n-1 gitu. Iya, betul. Nah, itu kenapa hanya dikurangi 1, Bu? Apakah eh, selalu pasti 1 atau misalkan ada bisa ditambahkan parameter Kurangi lain gitu, misal? 2, 5, 6, 7, dan sebagainya gitu ya. Iya, gitu Oke, misal. itu Terima aja. kasih, Bu. Nggak ada yang lebih Ya, itu aja. menantang pertanyaannya. Ada. Iya, oke, oke. Itu aja, Bu. Jadi gitu ya. Terima Jadi kasih. gini teman-teman, kalau kita bicara mengenai populasi, populasi itu kan adalah keseluruhan dari objek penelitian kita kan gitu kan. Berarti dia itu pasti akan lebih besar ya. Kan namanya dia juga induk gitu kan. Dia unduknya gitu populasinya dia akan lebih besar himpunan bagiannya. Himpunan apa lebih besar jumlahnya dibandingkan sampel. Nah, sampel itu kan himpunan bagian ya. Sampel itu masuk di dalam populasi gitu. Dan ciri khas dari sampel itu adalah dia itu harus merepresentasikan populasinya seperti itu. Jadi bukan. Jadi gini, sampel adalah bagian dari populasi. Tapi sampel yang baik adalah sampel yang memiliki representasi mendekati populasinya, sifat-sifatnya seperti itu. Nah, dalam dalam kaitannya kenapa dikurangi satu adalah dari proses apa namanya dari proses ada yang namanya metode penurunan rumus gitu. Jadi ada yang namanya suatu penduga. Jadi kan kalau sampel itu kan penduga dari populasi. Ya, penduga dari populasi itu adalah sampel. Nanti ketika kita turunkan dengan suatu metode-metode matematis, saya nggak bisa bahas di sini karena nanti kalian akan muntah-muntah mungkin ya. Banyak banget penurunan diferensial gitu dan lain-lain gitu kan. Nah, nanti dari hasil dari penurunan tersebut itu ada namanya nilai ekspektasi dari suatu penduga dan itu biasanya akan selalu dikurangi satu. Biasanya seperti itu. Satu tuh dapatnya dari penurunan rumus gitu. Jadi kalau bicara mengenai populasi sampel, boleh nggak sih sampelnya sejumlah populasi? Kalau itu jawabannya, kalau menurut saya nggak boleh. Jadi sampel itu kalau bicara mengenai sampel jenuh yang jumlahnya sebesar populasi, artinya dia tidak bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan inferensial. Yang namanya sampel itu harus lebih sedikit dari populasi. Minimal dia dikurangin satu, gitu. Maksimal, maksimal dia ya pokoknya merepresentasi populasi. Katakan kalau populasinya misalnya penduduk Indonesia nih ya, 300 juta gitu. Kalau misalnya sampelnya 300 juta kurang satu, boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau 300 juta sampelnya nggak boleh. Itu dikatakan sampel jenuh. Bukan bilang nggak boleh, itu dikatakan sampel jenuh. Ketika sampelnya sudah sampel jenuh sama dengan populasinya, tidak bisa menggunakan pendekatan-pendekatan inferensial, nggak boleh menggunakan hipotesis, nggak boleh menggunakan uji-uji statistik. Jadi dia harus minimal kurang dari satu. Minimal. Bu, kalau misalnya populasi 300 juta, sampelnya 10 orang. 10, sampelnya 100, sampelnya 5. Boleh nggak sih? Coba aku tanya. Coba, bodoh-bodohan aja. Jawabanmu apa? Boleh nggak? Ih, kok nggak berani jawab? Bang, ayo bang. Boleh, boleh Boleh Bu. nggak? Boleh Bu. Boleh, Boleh, boleh. boleh. Kan dia bagian dari populasi. Sampel cuma ada 5, nggak apa-apa. Oh, ternyata sampelnya adalah gubernur-gubernur berprestasi yang masuk dalam 300 orang tersebut. Cuma ada 5 ya nggak apa-apa. Tapi ternyata, tapi ternyata yang diambil 300 jutanya itu, ya nggak boleh itu justru malah. Ya, karena sampel itu di-create untuk memudahkan, untuk untuk memudahkan dan untuk apa namanya efisiensi. Kenapa ada teknik sampling itu diciptakan? Karena nggak mungkin lah kita meneliti populasi. Gila aja kalau kita meneliti 300 juta penduduk seluruhnya. Kamu suruh skripsi, nggak ada yang namanya teknik sampel. Kamu gunakan 300 juta. Nggak akan terjadi penelitian-penelitian di Indonesia yang banyak. Tuh, makanya perlu banget teknik sampling. Itu kira-kira Bambang ya jawabannya ya. Kira-kira puas nggak Bang? Oke Bu. Jadi Tuh. intinya yang penting jangan sama kayak populasi ya Bu. Ketika dia sama dengan populasi dikatakan sampel jenuh dan dia tidak boleh menggunakan pendekatan-pendekatan secara inferensial sampai turunan ke bawahnya, modeling nggak boleh, hipotesis nggak boleh, semua yang nggak boleh karena dia sama dengan populasinya. Karena yang kita pelajari itu semuanya adalah data-data pada sampel. Gitu. Jadi kalau misalnya Oke udah baik Bu. bicara Terima pada kasih. populasi, buat apa kita belajar statistik? Statistik itu kan sebenarnya namanya juga statistik. Kamu tahu statistik itu asal kata dari mana? Ada statistika, ada statistik. Kalau statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Itu statistika. Tapi statistik itu adalah hal-hal yang terkait dengan sampel. Seperti tadi kita bicara, kalau untuk rata-rata itu namanya mu. Kalau untuk sampel namanya X bar. Kalau pada populasi namanya ragam sigma kuadrat. Kalau pada sampel namanya S kuadrat, kan gitu. Paham? Jadi yang kita pelajari adalah sampel. Gitu. Yang kita pelajari adalah data-data pada sampel. Sehingga itulah esensi dari pelajaran statistika ini. Kita nggak terlalu melihat ke populasi. Karena ilmu statistik ini adalah ilmu yang memudahkan kita untuk melihat fenomena dengan menggunakan data-data sampel. Paham ya, teman-teman? Paham, Bu. Paham, Oke, kita Bu. lanjutkan ya. Ada Paham pertanyaan lagi atau Bu. tadi ada 2 yang bertanya, mau tanya lagi nggak? Udah, udah atau gimana? Lanjut ya. Nah, kalau lanjut saya